Scene dibuka dengan memperlihatkan Muramatsu yang sedang mengurus cutinya karena besok ia berencana menjemput adiknya yang alam datang dari kampung. Ia berkunjung setelah merpati balap miliknya nyasar hingga Tokyo dan ditemukan seseorang berkat nomor telepon yang terikat di kakinya. Malam itu ia bersiap tidur dan menyetel jam waker pukul 6 pagi agar tidak terlambat. Namun keesokan harinya Mamunah sudah tiba di Terminal Bekasi tanpa melihat sosok sang kakak. Sementara Muramatsu yang masih terlelap mengira jamnya menunjukkan pukul 2 dini hari dan kembali tidur. Ketika akhirnya terbangun, ia terkejut mendapati matahari telah tinggi dan mengira jam jadulnya rusak. Padahal fenomena aneh ini membuat waktu Mamunah berjalan berbeda dari orang lain. Muramatsu menelpon kantor dan Naoto pun menyadari adanya ketidaksinkronan waktu di seluruh kota. Mamunah yang kebingungan mencoba menyetop taksi. Namun seseorang yang terburu-buru langsung menyelonong masuk dan merusak kandang merpatinya. Hal ini membuatnya pergi hanya berbekal peta lusuh yang ia bawa. Ketika Muramatsu sampai di terminal, ia menemukan masyarakat dalam keadaan keos karena perubahan waktu mengacaukan seluruh aktivitas manusia. Naoto yang curiga segera menuju markas. Dan Harry menjelaskan bahwa seseorang telah memancarkan gelombang magnet sehingga sistem waktu bumi menjadi porak-poranda. Saat Naoto mulai menyelidiki sumbernya, terungkap bahwa kendali waktu berada di tangan Queen Cosmos. Sementara Giba yang tidak memiliki kemampuan tersebut hanya mengutus monster baru bernama Paternoid untuk menyerang Ban. Karena brankas utama dikendalikan sistem kunci berbasis waktu yang misalnya terkunci pada Jumat malam dan baru dapat dibuka kembali pada Senin pagi. Dengan rusaknya alur waktu, sistem penguncian ban tidak lagi berfungsi dan memberi celah bagi rencana Biolon. Sementara Yuko dan Muramatsu sibuk mencari Mamunah yang tersesat setelah memungut seekor anjing kecil di jalan. Tidak jauh dari sana, rombongan Biolon yang dipandu Queen Cosmos memasuki ban melalui pintu belakang dan mengeksekusi aksi mereka tanpa hambatan. Memindahkan uang curian ke truk yang telah disiapkan. Secara kebetulan Mamunah melintas dan memergoki kegiatan tersebut. Namun upayanya bersembunyi berakhir dengan tertangkapnya ia oleh para kroco. Saat laporan perampokan diterima, Muramatsu dan Yuko bergerak menuju lokasi. Tetapi Jiban sudah tiba terlebih dahulu dan mendapati Mamunah dijadikan sandera. Dengan kristal pengendali waktu, Queen Cosmo memperlambat pergerakan Jiban hingga komponen armornya mengalami kerusakan. Hal ini membuat Paternoid dengan mudah menekan pertahanannya. Ketika Muramatsu dan Yuko muncul di tempat kejadian, mereka menyaksikan Jiban dilemahkan dan Mamunah terikat. Sehingga baku tembak terjadi dan ini memberi kesempatan bagi Mamunah melarikan diri. Dalam kondisi terdesak, Jiban memutuskan menargetkan kristal milik Cosmo dengan bazooka hingga pecah. Hal ini memaksa sang ratu mundur dan menyisakan Paternoid beserta para kroco. Sisa perlawanan berakhir singkat karena Paternoid bukan tipe petarung. Ia meninggalkan area kembali stabil bersama pulihnya zona waktu. Setelah semuanya reda, Muramatsu berhasil menemukan adiknya dan mengantarnya kepada orang yang sebelumnya menemukan merpatinya. Merpati itu kembali dan membawa teman baru bernama Dogi, anjing kecil yang sebelumnya ditemukan Mamunah. Lalu keesokan hari muncul adegan seorang polwan menilang warga Konoha hingga Naoto dan Yuko datang menunjukkan kebanggaan pada sang petugas yang kita sebut Bribtu Putri. Tak lama kemudian ia melihat pengemudi ugal-ugalan dan langsung mengejarnya. Sementara Naoto menyadari Masha dan Kasha melintas santai sehingga ia dan Yuko ikut memburu keduanya. Sedangkan Bribtu Putri berhasil menghentikan pengendara yang ternyata ilmuwan penemu antivirus kanker. Namun serum itu terjatuh ketika Masha dan Kasha melaju kencang diduga mengejar pria tersebut hingga mereka bertiga lolos. Lalu Naoto bertemu pihak intel di lokasi Putri berhenti dan diketahui bahwa ilmuwan bernama Pamatsubara bermaksud membawa penelitiannya ke lab utama. Sementara Masha dan Kasha ingin merebut serum yang menurut Muramatsu sudah pasti digunakan Biolon untuk kejahatan. Tanpa sengaja Naoto menemukan antivirus yang sempat terjatuh dan mereka sadar harus segera menyelamatkan Matsubara karena keselamatannya terancam. Sedangkan di markas Biolon ilmuwan itu sudah tertangkap dan Giba mengutus monster bernama Maboknoid yang akan berubah menjadi racun kuat jika meminum antivirus berbahan daun teh asli. Hal ini membuat Masha dan Kasha teringat kejadian saat Matsubara ditilang dan menduga serum itu diberikan kepada polisi. Sehingga mereka berniat mencari Bribtu Putri. Sementara di depan Mabes Polri, Putri bersikeras ikut dalam pencarian tetapi Muramatsu menolak karena perbedaan divisi. Sampai akhirnya Putri melihat sebuah mobil melaju kencang dan berniat menghentikannya. Tetapi begitu diberhentikan sang pengemudi malah menyekapnya dan terungkap bahwa ia adalah Maboknoid, sang monster Biolon yang sedang menyamar. Naoto, Muramatsu, dan Yuko yang berada tidak jauh segera melakukan perlawanan. Namun dalam hitungan detik Yuko dan Muramatsu dibuat tak sadarkan diri oleh semburan asap merah muda sang monster.
Naoto berubah menjadi Jiban dan mengejar mabok Noid yang melarikan diri hingga terjadi pertarungan singkat sebelum sang monster kembali kabur. Putri yang ternyata tidak mengalami cedera berusaha melanjutkan tugasnya. Tetapi mereka terkejut ketika Yuko dan Muramatsu bangun dalam kondisi mabuk yang diduga akibat gas tersebut. Kejadian ini membuat Putri berniat mengejar Biolon karena menurutnya tugas polisi menjaga keamanan tidak selalu terikat pada divisi ketika situasi darurat. Sehingga dalam pengawasan Putri, ia dan Yuko menyamar sebagai tamu hotel untuk melakukan pemantauan hingga Putri mengaku melihat sang monster di lantai bawah. Dan Yuko segera mengejarnya tanpa menyadari bahwa Putri sengaja membohonginya agar Yuko tidak ikut terlibat sebelum akhirnya Putri kabur dan berniat menyerahkan diri kepada Biolon demi membebaskan Pak Matsubara. Biolon kemudian menemukan Putri dan membawanya pergi sementara Yuko terus mencari keberadaannya dan Naoto hanya menemukan topi polisi milik Putri yang terjatuh. Lalu di markas Biolon, Putri dipaksa menyerahkan serum tersebut namun ia mengatakan bahwa serum itu tertinggal di sebuah pabrik tua sebagai bagian dari rencana cerdasnya. Karena sebelum pergi, ia meninggalkan surat di kantor polisi dan meminta pihak kepolisian menuju pabrik itu agar dapat bertemu Biolon di sana. Dengan cepat Yuko melaporkan hal tersebut kepada Naoto. Singkat cerita, Putri tiba di pabrik yang dimaksud dan dipaksa menyerahkan serum tersebut. Sementara ia mulai panik karena takut kebohongannya terbongkar. Sedangkan pihak kepolisian belum juga muncul. Situasi ini membuat Masha dan Kasha curiga hingga bersiap menghajarnya. Beruntung Pak Matsubara tiba-tiba mengamuk dan mencoba membawa Putri kabur. Namun mereka tetap tidak berdaya karena Biolon jauh lebih kuat. Dan saat eksekusi hampir terjadi, Jiban muncul dengan gagah menggunakan mobil bututnya lalu terjadilah pertarungan epik antara Jiban dan mabok Noid. Hingga sang monster yang sejatinya sudah mabuk ini tamat berkat bazooka terkuatnya Jiban. Kekalahan sang monster membuat Masha dan Kasha kabur dan misi penyelamatan dapat diselesaikan dengan mudah oleh Muramatsu dan Yuko. Keesokan harinya mereka merayakan kenaikan pangkat Bribtu Putri atas keberaniannya menghadapi Biolon. Kemudian scene bergeser ke markas Biolon di mana Giba berencana menghidupkan monster legendaris T-Rex Noid. Namun mereka terkendala daya listrik karena ukurannya yang luar biasa besar. Sehingga ia mengutus monster khusus bernama Lelenoid untuk menyerap listrik kota sebanyak mungkin agar dapat membangkitkan T-Rex Noid sekaligus membuat manusia hidup tanpa aliran listrik. Scene lalu beralih kepada Yuko yang mengajak Naoto menonton konser rock and roll band Metalliravia. Namun sesampainya di lokasi mereka mendapati acara terhambat karena genset pembangkit listriknya rusak. Sementara seorang penonton bernama Numata mulai kesal karena waktunya habis menunggu perbaikan. Dan ternyata Numata adalah pihak dari perusahaan rekaman yang awalnya ingin menyaksikan penampilan band tersebut sebelum pembuatan album. Sehingga sang vokalis yang kita sebut saja Ucup terpaksa berangkat memperbaiki genset terlebih dahulu. Dalam perjalanannya, ia melihat sosok misterius memasuki gorong-gorong untuk tujuan yang tidak diketahui. Singkat cerita, genset akhirnya berfungsi dan band bersiap tampil. Namun, tepat saat vokal akan meluncur listrik kembali padam sehingga seluruh peralatan membeku. Membuat Naoto curiga karena lampu lalu lintas pun ikut mati. Sementara Numata mengira ini pemadaman bergilir lalu angkat kaki dan membatalkan kontrak sehingga memicu cekcok internal band. Naoto memutuskan menyelidiki dan menghubungi kantor. Di mana Muramatsu menjelaskan hampir seluruh Jepang mengalami blackout namun anehnya mereka masih bisa berteleponan. Tanpa petunjuk yang jelas, Naoto hanya menyimpulkan ada masalah di kabel bawah tanah. Ucup teringat sosok misterius yang ia lihat memasuki gorong-gorong dan mereka pun turun menyelidiki demi terlihat merakyat. Namun yang mereka temukan adalah monster Biolon yang sedang menyedot energi listrik di bawah tanah. Monster itu langsung menyerang dan membuat Yuko tumbang. Para anggota band lari tanpa aba-aba, memberi celah bagi Naoto untuk berubah menjadi Jiban dan langsung menyerang Lelenoid. Menghasilkan pertarungan sengit hingga naik ke permukaan tanah. Namun Jiban tampak kewalahan karena monster itu memakai sambaran listrik PLN yang saat itu sedang banyak hutang. Sebelum akhirnya Lelenoid kabur karena misinya sudah terpenuhi. Lalu di markas Biolon, energi tersebut ditransfer pada T-Rex Noid. Namun masih belum cukup. Sehingga Giba memerintahkannya mencari lebih banyak listrik. Sementara Jiban diperbaiki Harry akibat serangan sebelumnya. Para detektif kembali berkumpul untuk rapat di kantor namun listrik kembali padam. Dan ketika hendak berangkat menyelidiki, Ucup datang melapor bahwa bandnya berniat memancing sang monster keluar karena masih menyimpan luka batin dari insiden gorong-gorong. Mereka pun memulai aksi di atap gedung. Di mana band Ucup melantunkan lagu metal ngalor ngidul yang ditujukan untuk mengejek sang monster. Namun justru disukai masyarakat. Lelenoid terpancing dan muncul di depan mereka dengan niat membubarkan konser dadakan itu. Lalu Lelenoid menculik para anggota band dan membawanya ke suatu tempat menggunakan layanan Lalamove.
tanpa menyadari bahwa Naoto dan Yuko sudah mengikuti dari belakang. Namun satu sengatan listrik membuat Yuko dan Muramatsu tumbang sehingga Naoto terpaksa berubah menjadi Jiban dan mengejar menggunakan jetpack canggihnya. Jiban berhasil menghentikan mobil tersebut serta membebaskan para sandera. Sementara Lelenoid melancarkan perlawanan sengit. Namun Jiban yang belajar dari duel sebelumnya memanfaatkan serangan listrik sang monster sebagai pengisi daya armor dan jetpack sesuai hasil modifikasi Harry. Sementara para personel band justru antusias menghadapi Kroco Biolon. Hingga pada akhirnya Jiban mengakhiri Lelenoid dengan tembakan bazooka dan situasi kembali aman. Konser ngalor ngidulnya tadi membuat Pak Numata datang lagi setelah melihat performa atap gedung yang menurutnya sudah menyaingi bandnya Ahmad Dhani. Hingga mereka langsung dikontrak untuk rekaman. Beberapa hari kemudian, Naoto, Yuko, serta Muramatsu makan di sebuah kafe dan melihat Metali Rafia tampil di panggung kecil. Para detektif ini merasa bangga telah membantu mereka tanpa meminta uang sepeser pun. Menikmati lagu di restoran murah menjadi penutup episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.